Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis RNA non-genetik yang kedua, yaitu ribosom RNA atau disingkat dengan rRNA, di mana rRNA ini ditemukan di ribosom. Karena kita tadi sudah belajar ya bahwa ribosom ini terdiri dari RNA dan juga protein. Nah, jenis RNA yang ada di ribosom disebut juga dengan rRNA. Dan rRNA ini mencakup 80% dari total RNA yang ada di dalam sel. rRNA ini ada beberapa jenis, tergantung dengan di mana atau termasuk bagian apa dari ribosomnya. Jika RNA ini adalah ada di bagian subunit kecil, maka disebut rRNA kecil, dan ada di bagian subunit yang besar disebut juga dengan rRNA besar, yang menunjukkan keberadaannya di bagian mana ya. Lalu rRNA ini bergabung dengan protein dalam sitoplasma untuk membentuk suatu ribosom. Nah, tadi ya kita singgung di biogenesis ribosom bahwa di sel eukariot penggabungan antara RNA dan juga protein yang merupakan bagian dari ribosom terjadi di sitoplasma. Nah, rRNA ini bertindak sebagai tempat sintesis protein yang memiliki enzim yang dibutuhkan untuk komponen proses tersebut. Strukturnya ini kompleks dan berjalan di sepanjang molekul mRNA selama proses translasi. Jadi rRNA ini akan mampu membantu mengenali mRNA untuk proses translasi dan memfasilitasi perakitan asam amino untuk membentuk suatu polipeptida, yaitu protein. Jadi, secara khusus fungsi dari rRNA ini mengikat asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom, sehingga rRNA ini mengarahkan terjemahan mRNA menjadi protein ya. Nanti kita lihat di sintesis protein. Selanjutnya yang ketiga itu adalah RNA transfer atau tRNA. RNA transfer merupakan RNA terpendek. Kalau tadi mRNA itu terpanjang, kalau rRNA itu terbanyak, kalau tRNA itu terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon. Tadi kan mRNA itu membawa informasi genetik dari 3 gabungan nukleotida menjadi suatu kodon. Nah, selain itu, tRNA ini berfungsi mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi protein. Nah, ini ya. Jadi, tRNA ini membawa materi genetik berupa antikodon, membawa gabungan nukleotida si antikodon yang akan berpasangan dengan kodon yang dibawa oleh mRNA dalam membentuk suatu asam amino dalam pembentukan protein. Transfer RNA ini membawa atau mentransfer asam amino ke ribosom yang sesuai dengan setiap kodon 3 nukleotida rRNA. Asam amino kemudian dapat digabungkan dan diproses menjadi suatu polipeptida, menjadi protein. Struktur tRNA ini beda dengan struktur 2 jenis rRNA yang lain. Kalau mRNA kan hanya suatu untaian tunggal panjang gitu ya. Kalau tRNA ini strukturnya itu mirip dengan daun semanggi yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Jadi beberapa ada lipatan-lipatan ya, bentuknya D loop, T loop, dan juga adanya antikodon loop. Nah, biasanya mengandung beberapa basa yang tidak biasa dan sebagian besar dibentuk oleh adanya proses metilasi dari basa. Misalnya ada metil guanin dan metil sitosin. Gitu untuk RNA. Nah, ini ya secara singkat rangkuman dari 3 jenis RNA non genetik, yaitu mRNA,
RNA dan tRNA. Ini perbandingannya baik secara struktur maupun secara fungsi. mRNA ini bersifat pendek, tidak stabil, dan single strand, bertanggung jawab dalam mengkode suatu DNA. Kalau rRNA ini panjang, stabil, molekulnya terdiri 60% dari massa ribosom. Sedangkan tRNA ini pendek juga, sekitar hanya 70-90 nukleotida, bersifat stabil dengan bentuknya itu adanya pasangan dari beberapa basa, mengandung suatu ikatan dengan asam amino di salah satu sisinya dan berikatan dengan mRNA. Fungsinya ada, tadi sudah kita bahas ya. Sifat RNA itu seperti apa? RNA ini terbentuk di nukleolus dan melalui proses transkripsi DNA, dan kemudian dia itu akan bergerak ke daerah khusus yaitu di sitoplasma menuju ribosom untuk proses sintesis protein. RNA ini mengandung suatu gula ribosa yang lebih reaktif dibandingkan DNA. Namun selain lebih reaktif, dia juga lebih tidak stabil terhadap suatu kondisi basa. Alurnya itu berupa helix tunggal ya. RNA ini lebih tahan terhadap kerusakan akibat sinar UV dibandingkan DNA, tapi tidak tahan terhadap proses hidrolisis. RNA ini tingkat mutasinya lebih tinggi dibandingkan DNA. Lalu jumlah RNA ini mungkin berbeda dari sel ke sel. Kalau DNA kan sama ya, kromosom manusia 23 pasang. Lalu RNA ini lebih cepat, lebih serbaguna daripada DNA karena tadi fungsinya untuk membentuk suatu protein, sedangkan DNA membawa suatu informasi genetik. Nah, jika dirangkum, ini adalah fungsi dari RNA. RNA itu pembawa pesan dari asam nukleat antara DNA dan ribosom, makanya tadi ada RNA messenger. Lalu berfungsi sebagai materi genetik di beberapa organisme. Lalu RNA ini, beberapa molekul RNA memainkan peranan penting di dalam sel dengan mengkatalisis reaksi biologis berupa mengendalikan ekspresi gen atau merasakan dan mengkomunikasikan respon yang terhadap sifat seluler. Adanya mRNA ini akan menyalin DNA dalam proses transkripsi di nukleus dan akan membawanya ke ribosom. Sedangkan RNA akan membentuk sebagian besar ribosom. Jadi fungsinya membawa informasi genetik dari nukleus ke sitoplasma menuju ribosom. Ada yang membentuk ribosom, sedangkan tRNA ini membawa asam amino ke ribosom, tempat mereka bergabung untuk membentuk protein. Nah, RNA ini tertentu mampu mengkatalisis reaksi kimia seperti memotong dan mengikat suatu molekul RNA lainnya dan mengkatalisis pembentukan ikatan peptida di ribosom yang dikenal sebagai ribozim.